Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom siang kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi tentang lembaga bimbingan tembak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita perlu berdoa terlebih dahulu ya teman-teman dan kita masing-masing. Boleh kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Kita mulai kita belajar ke mengenai materi lembaga keuangan dan bukan bank. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dedri. Saya Maria. Saya Muhammad Genap. Saya Rekam BPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank. Sebelum kita masuk di materi, saya ingin bertanya sedikit ke teman-teman atau mahasiswa lain tentang pengertian atau dari materi ini, apakah ada yang teman-teman sudah tahu tentang lembaga keuangan bukan bank? Belum tahu. Oke, baik, kita langsung saja ke materinya. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, tujuan dari lembaga keuangan bank adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan ekonomi lemah. Selanjutnya di sini juga ada fungsi-fungsi lembaga keuangan bukan bank atau disebut dengan LKBB. Nah, mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat retenir atau pelepasan uang. Nah, yang kedua itu membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga itu membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Dan yang keempat memperlancar distribusi barang. Nah, yang terakhir itu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Klasifikasi lembaga keuangan berdasarkan pengelompokan. Nah, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu satu lembaga keuangan depository, yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana yang secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpan, giro, tabung atau simpan berjangka, ya. Nah, yang keduanya itu lembaga keuangan non depository. Nah, ini yaitu lembaga keuangan ini sering juga disebut sebagai NBPI, ya, yaitu buka umum, non finansial institusional. Jadi lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok ini yaitu adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung, begitu, ya. Nah, selain tadi, ya, itu tentu ada manfaat lembaga keuangan bukan bank atau yang disebut LKBB. Nah, LKBB ini memberikan manfaat sesuai dengan produk-produk yang ditawarkannya, diantaranya empat manfaat berikut. Nah, di sini ada empat manfaat, ya, yaitu tawarannya diantaranya, ya, yang paling tadi itu yang pertama pengadaian akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memberikan dana. Nah, yang kedua, perusahaan asuransi akan memberikan manfaat jaminan risiko yang mungkin terjadi, ya, sesuai dengan jasa yang ditawarkan, gitu. Nah, yang ketiga, koperasi akan memberikan manfaat kepada para anggotanya dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Nah, sedangkan yang terakhir, yang keempat, ya, lembaga keuangan lainnya akan memberikan manfaat bagi perorangan atau dunia usaha untuk dapat mengembangkan usahanya, begitu, ya. Nah, begitu. Macam-macam lembaga keuangan bukan bank. Nah, tadi kan Kak Denti sama Kak Yeni sudah menjelaskan pengertian bank ini. Terus kita masuk ke macam
lembaga keuangan bukan bank itu contohnya apa? Kan kalian tadi sudah menjelaskan itu juga, pasti kalian tahu. Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Oke, di sini saya menjelaskan yang pertama itu pengertian asuransi. Nah, lembaga keuangan bukan bank itu yang pertama itu asuransi. Pengertian perusahaan asuransi menurut Kitab Undang-Undang Perdagangan, asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberikan penggantian senilai karena suatu kerugian. Nah, di sini ada manfaat asuransi. Yang pertama itu asuransi melindungi resiko investasi. Yang kedua itu asuransi sebagai sumber dana investasi. Yang ketiga itu asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit. Yang keempat, asuransi dapat mengurangi kekhawatiran. Yang kelima itu asuransi membantu pemeliharaan kesehatan. Nah, yang kedua itu macam-macam lembaga keuangan itu yang kedua itu leasing. Nah, di sini ada pengertian leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi atau finansir, maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa atau operatif leasing untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, di sini ada pun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lessor, merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua itu leasing, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga itu supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan leasing, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat itu asuransi akhir, merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan leasing. Di sini selanjutnya itu ada jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasingkan. Yang kedua itu captive lessor, merupakan produsen dan supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang merekan leasingkan adalah barang-barang milik mereka sendiri, sehingga mengurangi penumpukan barang-barang di gudang atau di toko. Yang ketiga itu distributor perusahaan. Jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan leasing untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasingkan. Jadi dalam hal ini isi broker hanya sebagai perantaraan antara pihak lessor dengan pihak leasing. Selanjutnya adalah perkembangan leasing di Indonesia. Usaha leasing atau sewa guna usaha sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi, dilakukan oleh orang Sumeria. Dokumen dari budaya Sumeria menunjukkan bahwa transaksi sewa guna usaha meliputi penyewaan peralatan, penggunaan alat, dan binatang perizinan usaha. Leasing dikeluarkan pada tanggal 7 Februari tahun 1974 yang memperkenalkan bisnis sebagai bisnis pertama di Indonesia. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan yang mengenai pengertian leasing dan jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan ya apa sih pengertian pegadaian. Sebelum kita masuk pada pengertian pegadaian, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman, apakah sudah tahu itu pengertian pegadaian sendiri atau gimana, teman-teman? Belum. Tahu ya? Baik, jadi kita akan melanjutkan membahas apa sih pengertian pegadaian ini. Nah, selanjutnya, jadi pengertian pegadaian itu menurut kita undang-undang berdasar pasal 1150 ya. Itu gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Nah, tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Barang-barang yang dapat digadaikan yaitu meliputi di sini ada 4 ya.
Yaitu barang yang pertama itu barang perhiasan. Nah, yang kedua perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, batu mulia dan batu mulia. Nah, yang kedua kendaraan mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain. Yang kedua terakhir barang elektronik, kamera ya, refrigerator, freezer, radio, tape recorder untuk video ya. Nah, selanjutnya di sini barang-barang yang tidak dapat digadaikan oleh bukti. Di sini tadi kan sudah ada ya barang-barang yang bisa digadaikan. Nah, walaupun itu ya tentu ada juga barang-barang yang tidak dapat digadaikan. Nah, di sini barang-barang yang tidak dapat digadaikan itu meliputi yang pertama binatang karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara memelihara khusus. Nah, jadi barang-barang yang tidak bisa digadaikan itu tadi yang pertama itu termasuk binatang ternak. Nah, yang kedua itu hasil bumi. Hasil bumi ini tidak bisa digadaikan karena mengundang kusut atau rusak ya. Nah, yang ketiga barang dagangan. Yang keempat alat jumlah besar karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian. Nah, yang keenam barang yang cepat rusak, kusut atau susut. Nah, yang ketujuh terakhir barang yang mudah kotor, kendaraan yang sangat besar. Nah, ini saja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Nah, di sini kan tentang pengertian koperasi ini. Kan koperasi ini kan tidak asing bagi kita kan, apalagi kita kan hidup di masyarakat, seperti kita bertemu juga di koperasi melalui koperasi. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman atau mahasiswa, apakah ada yang tahu tentang pengertian koperasi? Belum tahu. Baik, jika tidak ada yang tahu, nah kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, koperasi berasal dari kata cooperation dalam bahasa Inggris. Nah, U berarti bersama-sama. Operation berarti bekerja. Tadi kan O itu kan U itu kan berarti bersama-sama. Nah, kalau operation itu berarti bekerja. Jadi operation berarti bekerja sama atau berusaha bersama. Nah, kata cooperation itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nah, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Para anggota koperasi ini mengumpulkan modal bersama dan modal yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Selanjutnya, di sini ada perbedaan pinjaman bank dan koperasi. Dari pinjaman bank dan pinjaman koperasi ini memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, yang pertama itu di pinjaman bank dana dari masyarakat atau disebut dengan tabungan masyarakat. Sedangkan di pinjaman koperasi dana dari anggota atau simpanan anggota. Terus yang kedua itu dipinjamkan ke masyarakat umum atau asal memenuhi persyaratan bank. Sedangkan di pinjaman koperasi dipinjam ke anggotanya sendiri. Terus yang ketiga itu bertujuan untuk keuntungan bank. Sedangkan di koperasi pinjaman bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Terus di pinjaman bank ini ada yang bagian keempat harus ada jaminan. Sedangkan di koperasi simpan pinjam tidak memerlukan jaminan. Terus di pinjaman bank tingkat bunga cenderung tinggi. Sedangkan di koperasi simpan pinjam tingkat bunganya relatif rendah atau disebut dengan rendah, istilahnya rendah depan. Jadi nggak meningkat sama dengan di bank, karena mereka berdua ini ada perbedaan masing-masing. Sedangkan terakhir itu prosedur permohonan cenderung rumit dan kompleks, banyak persyaratan. Sedangkan di koperasi pinjaman prosedur permohonan pinjaman sederhana. Tujuan, peran, dan manfaat koperasi simpan pinjam. Nah, tadi kan Kak ini sudah jelaskan pengertian koperasi. Nah, di sini ada tujuan, peran, dan manfaat koperasi simpan pinjam. Beberapa keuntungan meminjam di koperasi simpan pinjam antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu bunga uang pinjaman sangat ringan. Yang kedua itu pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengansur. Yang ketiga itu bunga pinjaman akan dinikmati bersama dalam bentuk pembagian hasil usaha. Nah, yang terakhir itu jenis-jenis simpanan. Yang pertama itu berdasarkan jangka waktunya. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembalian
pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Yang berikut itu pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Yang kedua itu berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua industri, yang ketiga itu pertanian, yang keempat peternakan, yang kelima jasa. Nah, baik teman-teman, sekian tadi materi kita mengenai lembaga keuangan dan uang. Nah, saya mau tanya dulu kepada teman-teman, selama tadi kita dalam proses belajar itu, apakah teman-teman bosan atau gimana? Bosan. Nah, jadi ini ya, agar teman-teman tidak bosan ya. Belajar tadi, jadi kami sudah menyiapkan game untuk agar teman-teman nggak bosan. Nah, game ini kami buat. Nanti teman-teman bisa bermain game dengan soal-soal yang sudah kami sesuaikan dengan materi kita pada hari ini tentang lembaga keuangan dan bank. Nah, teman-teman boleh join dulu videonya. Sudah Pak. Nah, langsung saja kita mulai ini. 1, 2, 3. Oke, semangat guys.
dari kelompok 15 mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan materi dan gamenya